Nat, ngomongin soal bulan Ramadan, gue yakin banget lo berdua atau bahkan teman-teman di luar sana pasti pernah ngelakuin kegiatan waktu pas bulan Ramadan, yaitu pesantren kilat. Iya ya. Waktu pas SD, SMP, SMA gitu kan. Gue nggak tahu sih pengalaman pesantren kilat yang lo rasain dan lo jalanin kayak gimana. Kalau buat gue pribadi sih biasa aja ya. Kayak pagi sore kelas ibadah, buka bersama, malam acara kumpul-kumpul, taraweh, lanjut dah pulang gitu sahur. Tapi ternyata ada pengalaman pesantren kilat orang yang ngebekas banget Nat. Yang ngalamin ini namanya Afifah. Ini salah satu pendengar Scaretings ya, dia ngirimin cerita ke kita. Cerita ini dialamin sama Afifah waktu pas tahun 2018. Dia tuh baru kelas 10 dan dia tuh sekolah di SMA swasta di daerah Jabodetabek. Dia nggak disebutin tuh di mana tempatnya. Sekolahannya tuh sebenarnya nggak nyeremin, malah dibilang kayak termasuk salah satu sekolah yang modern gitulah. Tapi katanya sekolah dia itu punya urban legend, yaitu tentang toilet umum ujung sekolahan dia yang nggak boleh dipakai. Katanya ya, kalau misalnya make ujung toilet itu bakal kesurupan. Terus katanya di sana pernah ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak banget lah hal-hal mistis yang berbau tentang toilet ujung sini nih. Ya namanya anak baru, Afifah percaya aja lah sama cerita itu. Walaupun sebenarnya dia nggak meduliin tuh cerita-cerita dari seniornya. Dan Afifah juga mikir kayak sejauh ini kayak gue nggak perlu ke toilet ujung sana, ngapain, jadi nggak takut gitu. Sampai akhirnya pas masuk bulan puasa ada pesantren kilat. Si sekolahnya ngadain itu tuh kayak biasalah, masing-masing angkatan kejatah dapat nginep 1 hari 1 malam di sekolah dia. Nah sebenarnya Afifah tuh nggak mau ikutan Nat, karena kebetulan hari itu pun juga hari pertama dia PMS, perut dia sakit banget. Tapi dia mikirnya karena dia anak baru, takutnya kalau nggak ikut acara malah ketinggalan kabar atau bahkan dimusuhin senior. Ya mau nggak mau dia ikutlah tuh pesantren kilat itu, nginep lah di sana. Jadi selama dia ada pesantren kilat itu, Afifah cuma ikut-ikut kajian doang, sholat nggak juga karena lagi dapet ya. Pokoknya yang diingat sama Afifah adalah di hari itu dari senior-seniornya jangan pernah pergi sendirian, apalagi kalau malam, kata si seniornya. Akhirnya pas masuk malam hari, pas lagi pesantren kilat, Afifah ingat banget Nat, itu jam 7 malam karena udah pada sholat taraweh tuh berjamaah di masjid. Afifah tuh ngerasa kayak perut dia sakit banget. Dia tuh harus ke kamar mandi buat bersih-bersih sekalian ganti balut. Nah tapi pas banget kebetulan yang lagi berhalangan cewek cuman dia doang satu kelas, yang lain pada taraweh. Dia bingung lah nyari temen buat nemenin ke toilet siapa. Jadi mau gak mau dia akhirnya sendirian lah ke toilet. Kebetulan toilet itu ada 2, satu di dalam lorong, satu di luar. Nah toilet yang di lorong itu nggak tahu kenapa pas disamperin sama Afifah itu kekunci dari dalam Nat. Diketok-ketok nggak buka segala macem. Nah karena si Afifah nggak kuat banget, dia larilah ke toilet yang di arah luar sekolah. Nah Afifah jalan cepet. Dan pas sampai ke toilet cewek yang di luar itu, Afifah kaget banget Nat. Dia ngeliat kalau di depan toilet luar yang jumlahnya tuh ada 3 pintu, itu tuh ada anak-anak cewek pakai rok panjang, kayak ngumpul gitu tuh. Afifah coba ngucek-ngucek matanya buat ngeliat kayak, ini gue salah lihat gak sih, kenapa tiba-tiba ada cewek nih gitu. Pas dia lihat udah ngucek-ngucek matanya, ternyata bener ada cewek-cewek bener gak hilang-hilang, berdiri anteng aja kayak kerumun depan toilet gitu. Afifah tuh langsung kayak misi-misi gitulah ke senior-seniornya nih, karena Afifah mikir mungkin seniornya gitu. Tapi pas Afifah mau jalan ke depan pintu toilet, jalanan tuh jadi kayak ditutupin sama badan-badan cewek ini Nat. Afifah yang udah gak kuat, dia bilang kayak, "Kak permisi kak, aku udah gak kuat, darah aku udah di ujung, maaf ya," gitu. Nah tau gak Nat, salah satu dari cewek ini ngomong apa? Dia bilang kayak, "Gak bisa dek, soalnya kita udah berdarah semua." Shit, Si merinding Afifah banget tuh anjing. bingung kayak, kok berdarah, tapi merinding bener Nah ternyata abis denger omongan itu, Afifah ngeliat jelas banget cewek-cewek yang berkerumun di depan dia itu beneran ngeluarin darah banyak banget dari rok masing-masing. Dan pas cewek ini nengokin kepalanya ke belakang ke arah Afifah, ada 1 orang cewek, darahnya itu keluar semua dari lubang-lubang dari kepalanya, mata, hidung, mulut, kuping. Afifah teriak ketakutan. Ya wajar lah, lo ngelihat ada setan kayak begitu, serem banget kan. Udah tuh, tapi karena dia di toilet luar, mau dia sekencang apapun teriaknya nggak bakal kedengeran sama anak-anak sekolahnya. Afifah lari langsung cabut. Dia itu akhirnya dapet lah kayak ke 1 kamar mandi. Itu tuh juga di luar sekolah, di ujung gitu. Itu kayak semacam ada bilik 2 pintu kebuka gitu di ujung sekolah Nat. Walaupun bangunannya gelap, terus temboknya juga serba lumut, tapi Afifah tuh yakin kalau itu kamar mandi.
nggak pakai pikir panjang, Afifa langsung masuk lah ke salah satu kamar mandi itu, salah satu pintunya, ngebanting pintunya, terus ngunci tuh dari dalam sambil deg-degan. Udah di situ pencahayaan juga minim, Afifa langsung tuh bersihin badannya sekali ganti pembalut. Tapi Afifa lupa satu hal, dia lupa bawa kresek hitam buat ngebungkus bekas pembalutnya nanti kalau dia udah buka gitu. Dia panik lah, teman-temannya juga pas lagi ditelepon nggak bisa kena taraweh gitu kan, nggak ada yang bisa dipanggil. Lagian kalau bisa dipanggil juga kedengaran, karena tadi gue bilang tuh toilet ini kan di ujung sekolah di luar gitu kan. Iya. Afifa ngeliat sekeliling toilet nyari siapa tahu ada orang atau bahkan ada kresek gitu nggak kepake, tapi tetap aja nggak ada Nah, buat gambaran nih ya, jadi toilet ini tuh ada 2 bilik tapi satu atap. Jadi atasnya itu kayak ngegabung antara toilet satu sama toilet sebelahnya. Kebayangan loh. Nah pas Afifa bingung, tiba-tiba dari bilik sebelah, kan nggak ada atapnya kan, nempel gitu atap 1 sama atap 2 kan di bilik ini. Tiba-tiba ada orang yang bilang kayak gini, ini dek gitu. Nah pas dia tengok sama Afifa, ternyata ada orang ngulurin tangannya dia ngasih kresek hitam. Nah Afifa langsung kayak makasih gitu. Tapi Afifa ternyata ada orang ngulurin tangannya dia ngasih kresek hitam. Nah Afifa langsung kayak makasih gitu. Tapi buru-buru makasih karena kan dia lagi megang pembalut yang berdarah kan. Dia beberes, dia langsung masukin pembalutnya ke dalam kresek yang dikasih sama orang itu. Nah Afifa inget Nat, abis ngulurin kresek tadi, didengar dari toilet sebelah, dari bilik sebelah kayak ada orang mandi. Cuman airnya tuh emang kayak disiram kayak banyak banget, kayak bur gitu lah, pakai ember bahkan. Nah nggak ada semenit, Afifa keluar dari toilet, dia ngegantungin kresek hitamnya itu di gagang pintu. Karena dia mau kayak nyamperin si toilet sebelah buat saya thank you beneran gitu. Karena kan dia cuma bilang makasih gitu doang kan. Pas sampai depan toilet sebelahnya Nat, ternyata pintu nggak kekunci. Afifa dorong lah pelan-pelan. Dan ternyata bilik sebelah kamar mandi yang dia samperin itu, kan tadi gue bilang ada 2 bilik kan, harusnya dua-duanya ya kamar mandi gitu. Pas dia buka nih, pas Afifa dorong, ternyata bilik sebelah itu gudang, nggak ada airnya, bau, balok-balok dari atas atap juga udah pada jatuh. Terus si Afifa sadar kayak, lah berarti yang mandi dan yang ngasih kresek hitam siapa ke gua? Orang ada siapa-siapa dan itu kan udah gudang gitu kan. Di situ Afifa kayak langsung kaku, dia cuma berdiri doang, mau teriak juga nggak bisa. Pas lagi mundur pelan-pelan, tiba-tiba ada kayak suara kresek gitu, kayak ada suara kresek yang diobrak-abrik sama tikus gitu lebih. Nah Afifa ingat itu mungkin bisa jadi suara kreseknya dia yang digantung di gagang pintu toiletnya dia, bilik dia. Pas Afifa nengok ke gagang pintu, dia kaget, bener-bener kaget banget Nah kresek hitamnya beneran ada, tapi dia ngelihat yang lagi ngacak-ngacak kresek dia itu tuh bukan tikus atau hewan lainnya, tapi yang ngacak-ngacak kresek dia itu kayak ada orang, badannya tuh kecil kayak stunting gitu, ujung kupingnya tuh tajam ke atas, dan sosok ini tuh lagi kayak berantakin kresek. Afifa tuh lagi nyari makanan. Wah gila sih. Nah kan emang kayak gitu kan, kayak katanya khususnya buat cewek yang emang lagi berhalangan, kalau bisa ganti pembalut harus dicuci bersih gitu. Katanya bakalan dimakan sama jin. Nah beberapa detik setelahnya Afifa baru sadar kalau di dalam kresek itu mungkin bisa jadi pembalutnya belum bersih, dan jadi salah satu alasan kenapa sosok ini datang, kayak mau makan darahnya si Afifa gitu loh. Jadi jilat-jilat gitu ya. Udah tuh dari situ, di momen itu Afifa bener-bener kayak narik-narik kresek hitamnya dia. Dan kata Afifa sendiri, dia tuh bener-bener kayak tarik-tarikan sama makhluk itu Nah tarik-tarikan si kreseknya, Anjing. gigi tajamnya tuh beneran keluar kayak bukan gigi manusia. Afifa sama sosok ini tuh tarik-tarikan, tapi untungnya Afifa yang menang, sampai dia tuh kelempar jauh ke belakang karena si sosok ini tuh kuat banget gitu. Nah pas Afifa jatuh sambil megang kresek hitamnya, satu hal yang Afifa ingat, dia tuh cuman inget kalau si sosok tadi lompat ke arah Afifa. Dari situ, dah dia lupa malam itu. Soalnya katanya pandangan dia black out dan dia bangun-bangun udah di masjid sekolahnya. Singkat cerita, pas Afifa bangun, dia dengar kata teman-temannya kalau ternyata Afifa itu tuh lari keliling-keliling lorong beneran kayak kesetanan Nat. Jadi beberapa jam ternyata Afifa itu tuh kesurupan, ketempelan setan-setan yang ada di ujung toilet. Dan ternyata bener Nat, setelah hari itu Afifa baru sadar kalau ternyata ujung toilet itu emang sengaja dirusak sama penjaga sekolah dan guru agama juga, karena kalau bisa anak-anak sekolah tuh nggak pakai toilet itu. Selama ini toilet itu tuh sebenarnya pengen dibongkar Nat, tapi katanya nggak bisa terus. Alasannya katanya ada barang pusaka ditanam di bawah toilet itu, sampai akhirnya toilet itu tuh jadi kayak salah satu base camp quote ya sekolah itu, ngumpul pada di sana.
Oh, dan itu ditutup tuh sebenarnya. Sebenarnya ditutup. Cuma nggak tahu kenapa dia kayak diarahin gitu ya ke sana. Mungkin bisa jadi, Nat. Gila. Anjing, perkara lagi dapet aja ya bisa sampai kayak gitu ya. Asli. Males banget sih.